Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Jana Duyani. Di sini saya akan membawakan materi tentang peredaran darah manusia. Namun sebelum kita lanjut membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia, adakah yang bisa memberikan komentar tentang sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang bisa? Apa Ibu? Apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Saya Ibu. Baik, silakan Rosmidah. Baik, sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus ya. Jadi, sistem peredaran darah itu biasa juga disebut dengan sistem kardiovaskuler. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Dan fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia ini yaitu yang pertama yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Jadi karbon dioksida berupa sisa proses metabolisme ini dikeluarkan melalui paru-paru. Kemudian yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Kemudian organ dalam sistem peredaran darah manusia ada 3, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Slide-nya bisa digeser. Baik, yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi tulang dada. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah ini ada 2. Di slide ada 3 macam ya, namun pembuluh darah ini ada 2 macam, yakni pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Dapat kita lihat pada gambar yang warna merah itu adalah pembuluh nadi atau arteri dan yang warna biru adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian pada pembuluh balik atau vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Kemudian yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh.
Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah, yang ketiga sel darah putih, dan yang keempat keping darah. Dari keempat bagian darah ini, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Ada yang bisa? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi, plasma darah itu merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Kemudian sel darah merah. Sel darah merah ini atau disebut juga dengan eritrosit yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga sel darah putih atau disebut dengan leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Kemudian yang keempat, keping darah atau trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Slide-nya bisa digeser. Kemudian peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia ini ada dua, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ada yang tahu perbedaannya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ya. Jadi peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Namun peredaran darah prosesnya yaitu melewati bagian-bagian tertentu. Darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis atau darah yang kaya akan karbon dioksida, kemudian diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya menuju vena pulmonalis, di mana darah banyak mengandung oksigen atau O2, dan berakhir ke serambi kiri. Darah dari serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri, yang selanjutnya akan mengikuti sistem peredaran darah besar. Kemudian peredaran darah besar yaitu aliran darah pada peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Seperti halnya peredaran darah kecil, dalam perjalanannya aliran darah pada peredaran darah besar juga melewati bagian-bagian tertentu. Aliran darah dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya menuju vena cava superior atau inferior, di mana darah kaya akan karbon dioksida dan peredaran darah besar berakhir di serambi kanan. Darah dari serambi kanan akan menuju bilik kanan, yang kemudian akan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Slide-nya bisa digeser. Kemudian gangguan pada peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan
bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Macam-macam gangguan peredaran darah yaitu seperti hipertensi, seperti anemia, leukemia, hipertensi, dan jantung koroner. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius, misalnya kerusakan organ dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, membatasi asupan garam dan lemak, tidak merokok, serta menjaga berat badan tetap hidup. Ideal. Slide-nya bisa digeser. Pembelajaran kita sudah habis ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya anggap semuanya sudah paham ya. Paham, Bu. Ya, Bu. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.